Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 7E ya. Oke. Bagaimana kabar kalian? Sehat insya Allah, asalkan kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke anak-anak, silahkan dibuka buku kalian bab 3 awal halaman 64. Tentang apa ya? Proses perumusan Undang-Undang Dasar 45. Oke, bagaimana tahu prosesnya itu? Setelah tujuan pembelajaran, setelah pelajaran ini selesai ya, Fadilah mengharapkan kalian itu bisa menjelaskan proses perumusan Pancasila Dasar Negara, menganalisis proses perumusan Pancasila Dasar Negara bisa dengan benar. Oke anak-anak. Nah, kita akan belajar UUD 45, konstitusi. Itu bagaimana toh peristiwanya? Bisa kamu buka ya, sudah dibuka belum? Ini bukunya adalah halaman ini nak, 64 sampai halaman 67. Udah disemak ya? Oke, Fadilah sambil terangkan. Silahkan disiapkan buku catatan kalian. Kemarin kita udah mempelajari proses perumusan Pancasila, sekarang kita pelajari proses perumusan UUD 45. Ada kaitannya sangat erat. Nah, bagaimana toh kaitannya itu? Bisa ada di mana nak? Iya, silahkan dipelajari. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Silahkan buka buku kamu bab 3 awal halaman 64. Oke, proses perumusan Pancasila, proses perumusan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tujuan pembelajarannya tadi udah Bu Fadilah kemukakan ya. Kalian insya Allah mampu menganalisis proses perumusan UUD 45 setelah proses pembelajaran ini selesai. Oke nak, pengertian konstitusi. Apa toh itu konstitusi? Konstitusi disebut juga adalah hukum dasar. Hukum dasar itu ada dua nanti ya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, sekarang pengertian konstitusi dulu. Dari mana toh konstitusi itu menurut bahasanya, bahasa Inggris itu constitution. Kemudian bahasa Belanda Constitutie, bahasa Jerman Constitution, bahasa Latin Constitution. Hampir mirip-mirip ya, ini tulisannya C, K, Ion, I gitu ya. Gak apa-apa, kamu bisa meniteni sendiri nanti dititeni sendiri gitu nggih. Semuanya artinya apa nak? Undang-undang dasar atau hukum dasar. Oke. Hukum dasar ada dua ya, tertulis disebut UUD, yang tidak tertulis namanya konvensi. Nah, UUD itu apa toh? Naskah. Naskah apa? Isinya apa? Isinya adalah tugas-tugas pokok dan cara kerja dari badan-badan negara. Nah, di SD dulu kalian sudah mempelajari ya lembaga-lembaga negara, badan-badan negara itu apa aja? Ada DPR, ada MA, MK dan seterusnya, Presiden, KY. Nah, tugas-tugas beliau-beliau itu, lembaga-lembaga itu nanti diatur dalam UUD 45, dalam konstitusi kita ya nak ya. Kemudian konvensi, apa itu konvensi nak? Konvensi itu kebiasaan ketatanegaraan, meskipun tidak tertulis tapi tetap dipatuhi seperti hukum tertulis. Jadi memang nggak ada aturan tertulis, itu nggak ada. Tapi pejabat negara itu tingkat negara itu otomatis melaksanakan, karena apa? Seakan-akan itu sudah warisan leluhurnya dulu, mulai dari Pak Karno, Pak Harto dan seterusnya sampai sekarang Pak Jokowi itu selalu melaksanakan. Misalnya apa? Pidato presiden tiap tanggal 16 Agustus. Nah, sehari sebelum
peringatan proklamasi kemerdekaan itu mesti presiden kita berpidato, nak, pidato kenegaraan di depan sidang MPR DPR. Kemudian pengambilan keputusan dalam MPR itu juga berdasarkan musyawarah, kecuali kalau sudah tidak bisa baru suara terbanyak. Itu adalah contoh-contoh konvensi. Nah, sekarang untuk apa toh dibuat konstitusi? Setiap negara kok punya konstitusi, termasuk Indonesia. Untuk apa? Satu, untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang. Tadi kan isinya mengatur tugasnya kan, tugas lembaga negara, misalnya tugas presiden diatur di UUD 45. Jadi biar nggak semaunya, presiden itu bekerja dasarnya UUD 45 gitu nggih. Dua, menjamin hak-hak warga negara. Nah, kita semua warga negara, hak kita dijamin di UUD 45. Pasalnya nanti kita pelajari ya, mulai 27 sampai 30 berapa? 4. Nah, termasuk kalian tuh belajar di sini. Meskipun kita itu daring, kalian kan dapat kiriman dari pemerintah atau itu dalam rangka menjamin hak dalam bidang pendidikan supaya bisa belajar secara daring. Oke, sebentar lagi mudah-mudahan kita bisa tatap muka. Amin. Kemudian apalagi fungsinya? Yaitu mengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara. Jadi kita itu dengan lembaga negara itu ada aturannya, nak, bagaimana gitu diatur di UUD 45, nanti kita pelajari nggih. Oke. Nah, sekarang ini konstitusionalisme Indonesia termasuk negara yang berdasarkan konstitusionalisme itu apa toh? Paham atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah selalu perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau disebut otoriter. Ngerti ya? Kemudian, nah ini adalah gambar suasana sidang, bukan sidang ya, ini maaf, sidang BPUPKI yang kedua. Bapak-bapak pendiri negara lagi bersidang. Nah ini suasana sidang juga. Maaf Bu Fadilah, keliru sidang itu. Nah siapa yang bersidang itu selain anggota BPUPKI itu dibentuk juga panitia 9. Ada 9 orang nih, ketuanya Pak Karno, ada Muhammad Hatta, ada Muhyamin, ada Maramis, ada Abikus Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hasim, dan Ahmad Subarjo. Oke nak? Nah sekarang inilah yang pokok, mulai pokok nggih. Tadi juga penting. Proses perumusan UUD 45 tanggal 11 Juli itu dibentuknya panitia perancang UUD. Kan sidangnya BPUPKI dalam rangka proses perumusan UUD, membentuk UUD itu mulai tanggal 10 sampai 17. Nah, per 10 itu sudah mulai pembukaan dan sebagainya. Kemudian tanggal 11 itu sudah mulai dibentuk panitia perancang UUD. Nah, panitia perancang UUD itu dibagi 3 nak. Dalam panitia kecil ya. Panitia kecil perancang UUD diketuai Mr. Dr. Supomo. Ketuanya. Perancang keuangan Muhammad Hatta. Kan ini Pak Hatta ini terkenal itu loh, Bapak Koperasi ya, sesuai dengan bidangnya. Kemudian panitia perancang pembelaan tanah air, ketuanya Abikus Cokro Suyoso. Keterangannya ya, panitia perancang UUD itu menyetujui isi preambul yang diambil dari Piagam Jakarta. Perancang Undang-Undang Dasar ya, panitia kecil perancang UUD tadi diketuai oleh Supomo. Nah anggotanya ini Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Maramis, Singgih, Agus Salim, dan Sukiman. Kalian masih ingat toh Piagam Jakarta dulu di bab 1 ada ya, bagaimana sila yang pertama itu menuai banyak protes, terus akhirnya
disepakati 7 kata dicoret, itu masih ingat kan? Sehingga jadilah ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan. Maka orang Islam rela berkorban mencoret 7 kata dari itu ya, dari Piagam Jakarta diganti yang Maha Esa. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicoret menjadi yang Maha Esa demi apa nak? Persatuan. Oke, hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa. Beliau terdiri dari Husein Jayodiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Ya, tugasnya menyempurnakan, menyusun kembali rancangan UUD yang sudah dibahas tersebut. Masih sidang yang kedua lanjutannya, yaitu tanggal 13 Juli ya, membahas tentang lambang negara. Lambang negara kita apa nak? Burung Garuda. Kemudian sebutan MPR dan membentuk panitia penghalus bahasa tadi ya. Kemudian tanggal 14 Juli membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Ada 42 pasal rancangan UUD, yang 5 pasal itu masuk dalam aturan peralihan dalam keadaan perang. 1 pasal aturan tambahan. Bisa kamu baca di bukumu ya. Kemudian tanggal 15 Juli melanjutkan pembahasan rancangan UUD. Nah, ini kemudian tanggal 15 sampai 16 Juli sidang panitia perancang UUD. Kemudian menyusun undang-undang dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang UUD. Ini sudah jadi ya, kemudian disusun. Nah, kemudian tanggal 17-nya sudah jadi kan, melaporkan hasil kerja penyusunan undang-undang dasar. Laporan diterima dalam sidang pleno BPUPKI. Oke anak-anak. Nah, sebelum Bu Fadilah akhiri, barangkali silahkan bertanya ya. Kalian bisa lewat link ya, silahkan lewat kirimkan komentar kamu, pertanyaan kamu di link YouTube yang sudah Bu Fat kirimkan di grup WhatsApp. Oke, bagaimana toh suasana sidang? Sidang waktu itu adalah tanggal berapa? 10 sampai 16 Juli. Kalau sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian lanjut sidang kedua UUD ya, khusus membahas UUD. Kalau sidang pertama membahas Pancasila. Sidang kedua membahas UUD 45, meskipun nggak bisa terpisah ya, karena Pancasila ada di dalam pembukaan UUD 45, tapi lah pasal-pasalnya itu loh nak yang dibahas di sidang kedua itu terutama. Oke, kalian ingat ya, mesti suasana sidang itu bagaimana. Nah, suasana sidang itu menjelang apa nak? Proklamasi kan, Juli terus Agustus, bayangkan itulah. Bisa kamu pelajari ya di buku kamu bab 3 halaman 64 tadi ya, mulai halaman 64. Oke nak, cukup sekian Bu Fadilah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.